saya Dr. Dwi Aprilianawati, dokter yang berjaga pada klinik pagi hari ini. Baik dengan Ibu Tiara, umur 30 tahun, tinggal di Jurumudi ya Bu? Iya dok. Baik, setelah kita melakukan wawancara, kita akan melakukan pemeriksaan penghidu dan pengecap untuk melihat apakah ada tanda-tanda keabnormalan atau tidak pada sistem penghidu dan pengecap Ibu. Mungkin nanti akan sedikit tidak nyaman karena saya akan memasukkan beberapa alat dan juga bahan pada hidung dan mulut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik. Yang pertama, menyiapkan posisi pasien senyaman mungkin. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan ataupun pemeriksaan. Setelah mencuci tangan, memakai lampu kepala dengan benar. Tahap pemeriksaan hidung atau rinoskopi anterior. Yang pertama, menggunakan spekulum hidung dengan benar, yaitu spekulum dimasukkan ke dalam lubang hidung secara hati-hati dan dibuka setelah spekulum berada di dalam lubang hidung. Dan waktu mengeluarkannya jangan ditutup saat spekulum berada dalam hidung supaya bulu hidung tidak terjepit. Lalu melakukan pemeriksaan hidung mulai dari inspeksi dan palpasi. Lalu melakukan tampon anterior dan mengangkat tampon anterior jika diperlukan. Nah, melakukan tampon anterior ini untuk melihat organ-organ yang ada di dalam hidung secara lebih jelas. Lalu melakukan pemeriksaan keadaan cuping hidung atau vestibulum nasi, keadaan meatus nasi inferior, keadaan konka inferior atau konka media atau konka superior, dan juga keadaan septum nasi. Dilihat apakah terdapat polip atau benda asing. Lalu melakukan pemeriksaan juga pada keadaan bangunan rongga hidung, juga keadaan meatus nasi medius. Selanjutnya, pemeriksaan hidung atau rinoskopi posterior. Alat dan bahannya yaitu spatula lidah, kaca nasofaring yang telah dihangatkan, dan lampu spiritus. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan melaporkan keadaan kavum nasi posterior, keadaan ostium tuba eustasius, keadaan adenoid, dan keadaan terdapat massa atau polip. Prosedurnya yaitu sebelum kaca ini dimasukkan, suhu kaca dites dulu dengan menempelkannya pada kulit belakang tangan kiri pemeriksa. Pasien diminta membuka mulut, lalu lidah si pasien ditekan dengan spatula lidah. Pasien diminta bernafas melalui mulut supaya uvula terangkat ke atas dan kaca nasofaring yang menghadap ke atas dimasukkan melalui mulut ke bawah uvula dan sampai nasofaring. Setelah kaca berada di nasofaring, pasien diminta bernafas biasa melalui hidung. Uvula akan turun kembali dan rongga nasofaring terbuka. Mula-mula diperhatikan bagian belakang septum dan koana. Kemudian kaca diputar ke lateral sedikit untuk melihat konka superior, konka media, dan konka inferior, serta meatus superior dan meatus media. Kaca diputar lebih ke lateral lagi untuk melihat torus tubarius, muara tuba eustasius, dan fossa Rosenmuller. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan penghidu atau tes penciuman. Menyiapkan alat dan bahan yang akan dilakukan untuk pemeriksaan tes penciuman. Yang pertama, memposisikan pasien dalam keadaan senyaman mungkin. Selanjutnya, menutup mata pasien dengan kain. Ibu, saya menutup mata Ibu ya, Ibu. Lalu yang pertama, menggunakan objek pertama. Ini mendekatkan objek sekitar 2-3 cm di depan hidung pasien, lalu meminta pasien untuk menghidup. Ibu, apa yang dicium Ibu? Alkohol dok. Ya, benar Ibu. Selanjutnya menggunakan objek kedua. Lalu sama seperti tadi didekatkan sekitar 2-3 cm di depan hidung si pasien, lalu meminta pasien untuk menghidup. Ibu bisa menciumnya apa Ibu? Oke dok. Betul Ibu. Selanjutnya menggunakan objek ketiga, sama seperti tadi didekatkan sekitar 2-3 cm di depan hidungnya si pasien, lalu meminta pasien untuk menghidup. Apa Ibu yang dicium Bu? Teh dok. Betul Ibu. Selanjutnya melakukan hal seperti tadi dengan objek keempat.
jaraknya sekitar 2-3 cm di depan hidung si pasien, lalu minta pasien untuk menghidu. Apa Ibu yang dicium Ibu? Vanili dok. Betul Ibu. Selanjutnya dengan objek kelima, lalu sama seperti tadi, didekatkan sekitar 2-3 cm dari hidung pasien, lalu minta pasien untuk menghidu. Apa Ibu yang dicium Ibu? Aromaterapi dok. Betul. Baik. Mencuci tangan setelah melakukan pemeriksaan dengan teknik simple hand wash. Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Hasilnya Ibu dapat mencium atau mengenali semua objek. Berarti Ibu dalam batas normal ya Ibu, sistem penciumannya. Nah, bila Ibu tidak mencium sama sekali, berarti Ibu mengalami anosmia. Bila Ibu tidak dapat mengenali salah satu di antara semua objek ini, berarti Ibu mengalami hiposmia. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pengecap. Yang pertama, memposisikan pasien senyaman mungkin. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan. Di sini saya memakai gula sebagai rasa manis, air jeruk sebagai rasa asam, garam sebagai rasa asin, dan kopi sebagai rasa pahit. Lalu mencuci tangan dengan simple hand wash sebelum melakukan tindakan ataupun pemeriksaan. Setelah mencuci tangan, memakai lampu kepala dengan benar. Lalu memakai sarung tangan atau handscoon dengan benar. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengecap. Sebelumnya saya sudah menutup mata pasien terlebih dahulu, lalu memposisikan pasien dalam keadaan senyaman mungkin. Lalu di sini saya menggunakan 4 objek untuk pemeriksaan ini. Nah, sebelumnya meminta pasien untuk menjulurkan lidah terlebih dahulu. Ibu boleh menjulurkan lidahnya Ibu. Lalu meletakkan objek pertama pada ujung lidah pasien. Lalu minta pasien untuk mengenali apakah yang saya taruh. Baik Ibu, apakah Ibu yang dirasa Bu? Rasa apa? Manis dok. Rasa manis ya Ibu, baik tuh. Selanjutnya Ibu boleh berkumur Ibu. Baik, setiap satu bahan yang diuji selesai dilakukan, menganjurkan pasien untuk berkumur terlebih dahulu untuk melanjutkan ke bahan yang berikutnya. Baik, boleh menjulurkan lidahnya kembali Ibu. Baik, selanjutnya dengan objek yang kedua, meletakkan objek kedua pada kedua tepi lidah pasien. Baik, apa yang dirasa Ibu? Asam dok. Betul Ibu, rasa asam. Ibu boleh berkumur terlebih dahulu Ibu. Seperti tadi, setelah satu bahan diuji, menganjurkan pasien untuk berkumur terlebih dahulu untuk melanjutkan ke bahan yang berikutnya. Baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada objek ketiga yang akan saya letakkan pada kedua tepi dan juga ujung lidah pasien. Baik Ibu, apa yang dirasa Ibu? Asin dok. Rasa asin ya. Baik Ibu boleh berkumur terlebih dahulu. Seperti tadi harus berkumur terlebih dahulu setiap satu bahan yang diuji untuk melanjutkan ke bahan yang berikutnya. Baik Ibu boleh mencepatkan kembali. Selanjutnya objek terakhir yaitu objek keempat saya letakkan pada pangkal lidah pasien. Rasa apa Ibu? Pahit dok. Benar. Ibu boleh berkumur terlebih dahulu. Baik Ibu bisa membuka penutup matanya Ibu. Baik. Ibu, nilai normal didapatkan bila rasa manis dapat Ibu rasakan sensasinya selama 5 detik setelah diletakkan. Lalu rasa asin menurun dalam waktu 2 menit. Lalu rasa asam dan pahit dirasakan selama 2 menit saat diletakkan. Baik Ibu mengalami ageusia bila Ibu tidak merasakan sensasi apa-apa, dan juga hipogesia bila Ibu merasakan sensasinya lebih dari 2 menit. Setelah melakukan pemeriksaan, melepaskan sarung tangan atau handscoon. Baik Ibu, dari pemeriksaan sistem pengecap Ibu dalam batas normal karena Ibu dapat mengenali semua objek dalam waktu yang tidak lebih dari 2 menit.
Baik Ibu, pemeriksaan penghidu dan pengecap telah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Dok. Baik, jika tidak ada, saya akan mencatatnya seluruh pemeriksaan ini dalam rekam medis ya Ibu. Terima kasih Ibu.